Tes, 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 tes. Oke. Dulu banget gue udah janji ya bakal cerita lebih lengkap. Jadi udah ketunda sekitar 3 tahun apa 2 tahun ya. Gue udah lama nggak ngobrol-ngobrol kayak begini ya. Kalian bisa lihat setup ruangan kamar gue. Jadi sudah berbeda banget dari awal kita bertemu dan ngobrol bareng. Mungkin di sana mikir hidup di luar itu susah. Nanti hidupnya bakal susah di luar. Mereka berpikir mungkin seperti itu adanya. Tapi gue akan kasih tahu lagi ya, bocoran aja deh. Bocoran kita tuh gimana untuk tahun 2025 ini. Ini penutupan ya. Udah Desember, berarti sebulan lagi kita menuju ke tahun baru 2026. Gue bocorin kalau gue di sini untuk adik gue Ririn itu udah kerja, udah dapet gaji, jadi nggak ada yang hidup susah. Kalau gue jujur aja pengangguran, udah 3 tahun gue pengangguran. Tapi ada tapinya, gue buat channel YouTube. Nah, gue tuh jadi pengangguran sibuk selama 3 tahun, yang pada akhirnya gue punya gaji sekitar UMR Indonesia, kadang di atas, kadang dikit-dikit di bawah lah. Tapi rata-rata UMR Indonesia punya. Nah, karena gue ngurus fokus sama channel YouTube gue nih, namanya Meta Aro gitu. Jadi bisa dibilang gue tuh pengangguran sibuk, tapi dibayar. Terserah kalian mikirnya mau kayak gimana. Itu kalau nge-YouTube tuh bisa dibilang kerjaan atau bukan kerjaan, tapi penghasilan gue ya kurang lebih begitu. Karena ada janji yang belum gue tepatin dari awal gue bikin video. Coba kalian cek lagi video gue yang paling banget awal. Itu kan gue bilang gue bakal cerita kelanjutannya kan. Tapi gue belum cerita. Gue belum cerita secara detail dan lengkap gitu. Nah, untuk hari ini gue pengen coba cerita lengkap dan ngobrol santai aja, mungkin bakal berjam-jam ini. Gua nggak tahu kalian bakal betah apa nggak dengerin gua ngobrol. Yang pastinya untuk orang-orang yang ada di luar, jangan berpikir kita susah. Setup ruangan gua udah sedemikian rupa. Gua lagi mau up. Mungkin doain aja di 2026 gua bisa live streaming. Nanti gue bakal kolaborasi sama beberapa teman-teman YouTuber gue yang nungguin gue untuk bisa live streaming bareng. Tapi itu nunggu ada momennya. Nunggu nanti ada momennya guys. Gue sudah punya channel baru. Itu Meta Aro yang tadi gue bilang. Sudah 95.000 subscriber. Itu udah alhamdulillah buat gue. Gue orang yang diremeh-remehkan di keluarga gue. Jadi untuk adik-adik atau teman-teman yang belum paham siapa gue, nonton aja video yang pertama ya. Jadi bokap gue tuh punya 6 istri. Intinya gitu. Bisa dibilang dia orang kaya. Terus punya kekuatan supranatural. Punya bisa baca masa depan. Asik gitu. Intinya gitu lah. Intinya gitu. Oke, di sini gue bakal cerita secara detail. Gue nggak mau detail banget sih. Langsung ya, kita ke titik utama cerita. Tapi gue pengen ngasih tahu cerita kocak dulu nih. Jadi sebelum gue keluar dari rumah itu tahun 2023, ada cerita kocak. Itu penutupan dari gue keluar dari rumah sana. Ada cerita kocak guys. Jadi kan bapak gue tuh orang yang spiritual gitu ya. Jadi ada saudara gua itu minta bantuan untuk rumahnya diusirin karena ada kuntilanak yang mengganggu. Di rumah tersebut ada kuntilanak yang mengganggu. Nah, dikasihlah sebuah mantra-mantra. Apalah itu ya, sajan-sajan atau apalah, gua nggak ngerti lah ya. Dikasih. Dibawalah sama saudara gue ini ke tempat rumah yang dia punya
Gue nggak tahu ini rumah habis dibeli atau gimana ya. Pokoknya intinya dilakukanlah di rumah itu, dan si kuntilanak katanya makin marah, makin nggak seneng. Dan ucapan bokap orang tua gue, bapak gue, tahu nggak apa? Udah, kosongin aja, pindah aja, cari rumah yang lain. Katanya jago, katanya kuat. Usirlah kalau bisa. Nah, bodohnya ini saudara gua ngosongin lah tuh rumah. Kenapa nggak datang ke ustadz atau ke, ya bener ya, ustadz atau kiai gitu, datang ke situ selamatan, doa-doain tuh kuntilanak pergi, udah hilang. Gitu loh. Sesimpel itu guys, bikin selamatan aja udah. Tumpeng-tumpengan gitu. Itu cerita lucu di akhir gua keluar dari rumah sana, alias ibu gua bercerai gitu ya. Oke, itu lucu banget ya, yang dibilang sakit tuh kayak gitu. Jadi nggak bisa tuh ngusir-ngusir hantu kuntilanak, nggak bisa tuh. Pokoknya tuh rumah kosongin aja, jangan dikosongin. Ini kalau lagi nonton saudara gua, jangan dikosongin. Cari kiai atau ustadz, bersihin, bikin selamatan. Bersih, gue yakin. Sayang banget guys, rumahnya gede, lantai 2. Dikosongin, nurut-nurut aja. Aduh, begitulah ya. Yuk, kita balik ke cerita gue ya. Aduh, itu cerita kocak sih menurut gue sih. Jadi gue untuk sampai saat ini paling gak suka sama hal-hal yang berbau gaib-gaib gitu. Banyak bohongnya. Kurang suka. Yuk mari, dulu waktu gue masih kecil itu ini cerita dari bude gue sih. Jadi gue waktu kecil itu anak-anak di rumah sana tuh dari ibu yang 1 sampai ke 2 gitu ya, kan anaknya banyak. Kalau ibu yang kedua tuh anaknya kalau nggak salah ada 6. Anak yang ke pertama ada 3, tapi udah punya anak lagi. Jadi itu sebutannya ponakan gue. Ponakan gue berarti ada berapa tuh? Ada 2. Iya, ada 2. Ini saking banyaknya ini. Jadi gue mikir gitu guys ya. Jadi anak-anak di situ tuh pernah dibeliin mainan, tapi gue nggak punya. Suatu seketika bude gue tuh kakak dari ibu gue guys. Jadi bude gue ini beliin lah gue mainan pistol-pistolan. Punya lah gue punya mainan pistol-pistolan. Pistol air katanya nih ceritanya. Ketika gue punya mainan pistol-pistolan, bude gue diomelin. Katanya kalau beli tuh semua dibeliin biar nggak ada yang iri-irian. Gitu. Ini manusia bodoh ini. Ngomongnya pelan-pelan. Oke. Aku coba pelan-pelan ya, karena kan aku udah lumayan terkenal nih. Maaf ya. Untuk adik-adik, maaf ya. Nanti kalian ada yang nonton kan jadi gimana gitu ya. Gue pelan-pelan deh ngomongnya ya. Nah, manusia aneh ini, setengah sinting ini, bilangnya kayak gitu. Sedangkan sebelumnya anak-anak yang ini kan udah dibeliin mainan dan gue gak dibeliin. Apa tuh salahnya bude gue beliin gue mainan pistol-pistolan? Contoh, ini saudara-saudara seumuran gue dapet mainan apa ya, gangsing misalkan. Gue gak beli gangsing, bude gue beliin pistol-pistolan air. Kok pada iri? Kan gue gak dibeliin gangsing. Jangan iri lah. Bener gak? Oke, yuk lanjut lagi yuk. Itu baru cerita pemanis doang. Sebenarnya cerita mau dikorek-korek lebih banyak guys. Lebih banyak. Gue ngambil inti-intinya aja. Lanjut ya. Ini ada Pak D gue juga. Pak D gue pernah tuh dulu ngasih gue ayam. Gue gak tahu umur berapa, apa masih TK ya. Kayaknya gue masih SD deh. SD kelas 1 mungkin, atau kelas 2. Jadi Pak D gue tuh ngasih gue ayam. Beberapa minggu kemudian itu ayam gue mati guys. Kakinya pincang-pincang. Dan gue dapet berita bahwa ayam gue mati tuh gara-gara ditimpukin batu sama si oknum ini nih, kakak gue dari ibu yang pertama. Ditimpukin batu. Mungkin ini awal kisahnya dari Pak D dan dari Pak D dan bude gue kali ya. Karena dulu tuh Pak D sama ibu gue ya
mungkin perhatian banget ke gue, yang lain kan nggak diperhatiin. Ya mereka aja nggak perhatian sama gue, kan gitu guys intinya ya. Nah, bude sama pade gue tuh udah nggak ada di rumah itu semenjak gue SD atau TK, gue nggak tahu detailnya, gue nggak inget kan. Jadi udah nggak di sana, jadi udah nggak ada nih yang bela-belain gue tuh, udah nggak ada. Jadi kematian ayam gue ya gara-gara si oknum inilah gitu. Terus gue juga guys, gue di sini cerita agak ngacak-ngacak ya. Gue pernah yang namanya tenggelam. Harusnya gue udah mati guys. Harusnya gue nggak hidup hari ini. Karena waktu TK tuh dulu gue pernah ada sesi renang. Jadi TK ini ada sesi renang tiap hari. Kalau nggak salah Jumat atau Kamis gitu. Pokoknya besokannya udah libur gitu. Jadi tiap sore tuh pasti ada renang. Nah, gue pernah renang di ban yang kayak donat gitu guys. Jadi gue tiduran gitu. Dan entah gimana, pokoknya intinya gue jatuh, gue tenggelam. Harusnya, jujur aja gue harusnya udah mati guys. Tapi gue nggak tahu, mungkin gue ada misi rahasia untuk di dunia ini ya. Gue nggak tahu, mungkin kan kalau gue nggak ada ya gimana nanti ibu gue gitu. Gue harus survive. Entah gimana caranya, gue udah mencoba naik ke permukaan, ngeliat kanan kiri nggak ada orang guys. Wah, sepi banget sih. Sepi banget, gak ada siapa-siapa. Mbak gue juga nggak ada guys. Tahu nggak kenapa gue selamat? Ada satu bocil cewek pakai baju renang warna pink, julurin tangannya guys di pinggir kolam renang. Kayaknya dia juga masih TK, pendek soalnya. Gue raih lah tangan dia. Entah bagaimana caranya, itu anak narik tangan gue pakai tangan satu, dan gue naik batuk-batuk lah di pinggir kolam. Batuk-batuk cegugukan, gue tengok kanan kiri, itu nggak ada guys. Itu yang nolong gue nggak ada. Dan gue berterima kasih banyak untuk sosok itu. Gue percaya sosok gaib itu ada. Gue percaya. Tapi kalau untuk disuruh-suruh, gue nggak mau. Contoh guys, ada kuntilanak, ada pocong menampakkan diri, terbang. Percaya gue percaya guys. Terus dibisikin gitu, gue percaya. Karena gue pernah dengar suara kuntilanak ketawa, gue percaya, gue pernah dengar gitu. Tapi untuk ngelihat secara utuh, jangan sampai. Tapi gue percaya itu ada gitu. Tapi kalau kalian sampai dibisikin, kamu coba buka, angkat batu besar itu, di bawah ada emas, itu jangan percaya guys. Kalian langsung musyrik. Pokoknya apapun yang disuruh-suruh nih sama gaib, jangan percaya. Jangan ikutin. Percaya ya musyrik gitu. Tapi jangan diikutin. Kamu minum air ini nanti jadi orang kaya, nanti kamu begini nanti jadi ini, nanti ini jadi ini jadi ini jadi ini. Jangan percaya. Tapi keberadaannya dipercaya, nggak masalah. Karena di Al-Quran pun kan kita juga harus percaya ada dunia gaib gitu ya. Yaudah yuk kita cerita lagi kelanjutannya guys. Ini gue udah bikin rangkumannya sih di sini. Jadi biar gue ingat gitu guys. SD sampai SMP tuh ini tentang makanan ya. Nah ini lucu nih. Jadi gue nggak tahu ini dimulainya dari kapan. Yang jelas gue waktu kecil, SD yang paling berasa sih, SD sampai SMP itu gue selalu makan yang namanya nasi sama telur ceplok. Nasi telur ceplok, nasi telur ceplok, nasi telur ceplok. Jujur aja dulu waktu gue SD kelas 4, 5, sampai 6 itu jerawat gue banyak guys. Jerawat gue banyak. Oh iya bener ya, gue baru sadar lagi. Jadi jerawat gue banyak. Gue baru tahu ada sebuah cerita yang dimana datang dari nyokap gitu ya. Ternyata gue baru tahu anak-anak yang lain itu mereka makan makanan yang ada nuggetnya, yang ada sosisnya. Dan ini pernah ditanyain jawaban bibi gue tuh ada, pada saat itu ada 3. Jadi kita sebut bibi yang pertama ditanya,
Soalnya dia yang mengolah keuangan. Ditanya, kok yang itu ada sosisnya? Tes, 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 tes. Ada kan suaranya? Aduh, takut deh. Tes, tes. Oke, ada. Maaf ya, takut nggak ada suaranya guys. Kok itu ada sosisnya? Kok itu ada nuggetnya? Kok anak gua nggak ada? Iya, alasannya iya soalnya uangnya nggak cukup. Jadi cuma bisa beli sedemikian rupa. Jadi Wawan nggak dibeliin. Ini udah aneh nih. Ini yang gua anggap keadilan nih udah mulai nggak adil nih. Gue baru tahu guys. Sumpahnya gue baru tahu. Ibu gue sampai protes dan kesel gitu. Dan mencoba untuk ngomong sama bibi yang pertama, beliin ayam dong buat sarapan gua Wawan. Nih gua Wawan ya guys ya nama gua. Beliin sarapan buat Wawan. Beliin ayam. Belilah ayam. Nah bibi yang kedua lapor ke ibu gua. Itu ayam yang di bawah dibeliin buat sarapannya Wawan udah rada-rada biru. Udah rada-rada bau. Akhirnya ayam itu diambil alih sama bibi yang kedua akhirnya yang ngelapor ini. Udah biar aku aja yang masak. Tapi itu ayam gak dimasak. Dibeliin baru sama bibi yang kedua. Itu gue nggak tahu itu uangnya dibeliin sama bibi yang kedua apa pakai uangnya dari ibu lagi keluar ya. Yang jelas itu uang dari bulanan guys. Intinya gitu. Jadi dimasakin ayam sampai segitunya ya. Gue baru tahu loh. Gue baru tahu ini gue ungkap aja, gue ceritain aja. Ternyata zolimnya udah sampai sana gitu. Dari SD kelas berapa tuh sampai SMP. SMP akhirnya makanan gue ditanganin sama bibi gue yang kedua. Makanan gue udah mulai yang namanya nugget, sosis, mie, udah nggak nasi, telur ceplok, nasi telur ceplok, nasi telur ceplok. Jujur aja tuh gue baru ngeh bener-bener deh. Itu jerawatan gue banyak banget. SD kelas 5, SD kelas 6 itu udah mulai banyak. Tapi SMP itu udah mulai bersih. Gitu guys. Nah, lanjut lagi ya. Ini ada cerita lagi. Oh, ini tentang makanan sisa. Oke, itu kadang-kadang tuh ibu-ibu dari yang keberapa-keberapanya gitu. Kalau untuk ke kamar gue ya. Ini ada makanan nih gak habis, anak-anak saya udah pada kenyang gitu. Contohnya apa ya? Donat. Misalkan donatnya ada 10, mereka makan 7, kan sisa 3 tuh. Jadi ibaratnya nih makanan ya udah nih anak-anak gua karena udah pada kenyang, udah pada nggak mau. Soalnya rasanya stroberi, rasanya alpukat, rasanya duren misalkan gitu. Nih mau nggak nih? Kalau dari kamar gue sih ngambil aja. Kan itu datang juga dari Allah kan, rezeki kan ya guys ya. Diambil. Ada lagi makanan. Ya, ini aku tadi beli makanan minuman kelebihan. Bingung mau dikasih ke siapa, udah nih buat di kamar kamu aja ini. Jadi niatnya bukan beli karena pengen tertuju guys. Emang karena kelebihan. Karena kelebihan dikasih lah. Kalau nggak kelebihan mana ngasih guys. Nggak ngasih. Ada lagi nih tentang bikin kue gagal. Ini juga, jadi anaknya itu bikin kue gagal. Kuenya ada banyak dia bikin, gagal lagi belajar kue, bikin kue. Nah, anaknya ini datanglah ke ibunya. Bu, ini kue aku gagal tapi masih bisa dimakan kok. Nah, anak-anaknya mereka tuh makan dah tuh kue. Agak suka. Datanglah ke kamar gua. Ini anak saya abis bikin kue tapi gagal, tapi enak kok buat dimakan. Soalnya anak-anak saya yang lain gak suka, kurang suka. Apa ini maksudnya? Maksud gue gini loh, kalian kalau pengen beli makanan, udah tetepin. Bikin kue itu udah tetepin.
kue ini buat ini, kue ini buat ini, kue ini buat ini. Ini enggak. Anak yang nggak suka baru dikasih ke gue gitu. Apa ini apa? Kalau mau beli makanan, jangan nunggu makanannya kesisah dikasih ke gue. Jangan sampai beli makanan kelebihan baru dikasih. Lu niatnya apa gitu loh. Yuk lanjut lagi tuh cerita gue. Ada lagi guys. Kalau bokap nih beli roti banyak. Nah ini juga lucu nih. Bokap gue tuh kadang beberapa bulan sekali beli roti banyak. Kayak Britok. Ya kayak Britok lah. Gue taunya Britok doang lagi. Gue taunya Britok doang guys. Jadi beli roti yang banyak. Ini kamar gue tuh kan satu kamar. Gue isinya ibu, adik sama gue kan. Nah kamar-kamar yang lain tuh udah diberitakan. Itu ada roti, ambil. Jadi mereka tuh udah pada keluar. Jadi milih-milihin tuh roti yang enak-enak. Roti yang enak apa sih guys? Yang ada sosisnya, yang ada dagingnya, yang ada mayonesnya. Enak-enak tuh guys. Nah abis itu udah selesai tuh mereka milih tuh dari anak-anak yang itu tuh ya gitulah ya kan. Baru tuh kamar gue diketok, tok tok tok. Itu ada kue, ambil pilih. Ibu gue datang udah tinggal sisa-sisa guys. Lagi-lagi sisa kan? Sisa-sisanya apa sih? Roti kan enak semua, nggak semua guys kan lu seleranya beda-beda guys. Ada yang suka keju, ada yang suka abon, ada yang suka daging kan selera kalian juga beda-beda kan. Kita ketemu kue yang isinya sus putih kan nggak semuanya suka gitu. Gue juga kurang suka. Ada yang isinya strawberry, gue kan kurang suka. Jadi kita nerima yang sisa-sisa lagi. Tuh, jadi udah kelihatan tuh perbedaan gua sama yang no gitu. Cerita lagi ya, ada lagi guys. Oke, tunggu ceritanya itu. Oh, waktu itu gua udah pernah cerita ya tentang gua SD tuh pernah ditinggal satu rumah ke Ancol. Jadi anak-anak semua tuh yang seumuran sama gue pergi ke Ancol guys. Gue ditinggal sendiri. Ini cerita, gue cuma mau cerita flashback sama video gue yang sebelumnya aja ya. Terus gue juga gak dibolehin main PS. Jadi mereka main PS di dalam satu ruangan. Ruangan itu dikunci. Gue di luar. Gue dilarang masuk. Dan gue nangis-nangis di depan pintu. Itu semua bibi-bibi, semua yang ada di situ pada tahu kalau gue tuh nangis ngejer di depan pintu. Tapi nggak dibukain. Bukan anak-anak yang jahat, tapi orang tuanya jahat. Ada orang tua yang jahat, yang nggak mau gue masuk ikutan main. Katanya kalau gue masuk main, nanti stick PS-nya rusak. Terus di kamar itu, ntar dulu. Di kamar yang lain itu kadang-kadang tuh, bukan kadang-kadang ya, semua kamar. Oh nih. Oke, gue udah sampai sini. Semua kamar itu guys ada Nintendo. Ada Nintendo. Paling mahal PS. Paling is the best tuh PS karena tahun kan berkembang terus ya. Muncullah PS1. Begitu. Tapi untuk di kamar gue gak punya yang namanya video game. Gue pernah ngomong sama bapak gue, Pak, pengen punya PlayStation, pengen punya Nintendo. Gak boleh. Nanti kamu di kamar aja main biar bareng-bareng sama yang lain. Tapi ketika gue main bareng-bareng sama yang lain, dikunciin, gak boleh ikut main. Lucu sekali. Ketika gue mau mainnya cuma sejam aja ya, mainnya cuma setengah jam aja ya, nanti punya Lian rusak. Nanti punya anaknya itu, nama anaknya Lian. Nanti punya Lian rusak. Itu Nintendo buat bareng-bareng. Itu PS buat bareng-bareng bro. Kok udah diakuin gitu loh, buat bareng-bareng. Ini gua apaan?
Gitu. Yuk lanjut, ada cerita lain. Oh, tentang itu ya. Oh, ini guys. Dulu tuh ada aturan di rumah gua bahwa anak-anak dilarang main sama orang miskin. Wow, ini ngeri banget. Dilarang main sama orang miskin. Lebih tepatnya tetangga. Tapi kalau kejadiannya seperti ini, gua nggak punya temen guys. Saudara-saudara gue pada begini, gue nggak punya temen. Makanya gue akhirnya main sama tetangga gue, bodoh amat. Gue main sama lingkungan temen sekitar rumah gue, bodoh amat. Jadi gue udah nggak peduli. Gue di rumah tuh dicap anak paling bandel karena nggak nurut. Ya, mau gimana lagi? Gue nggak punya temen guys. Oke, terus waktu karena gue nggak punya teman, gue main sama anak tetangga nih, ya kan? Gue udah mulai kenal yang namanya rental PS, warnet. Nah, gue main tuh sama mereka. Ya udah having fun aja. Bodoh amat gue dicap yang aneh-aneh tuh biarin aja. Waktu SMP tuh kelas nanti ya. Pas kerja pertama kali, ini lucu nih. Dulu pas kerja pertama kali 2015 kalau nggak salah. Itu ibu gua pengen bikin selamatan kecil-kecilan gitu, bikin bubur ijo. Terus dibilangnya katanya sombong. Satu keluarga tuh bilang, sombong. Baru kerja begitu doang aja bikin bubur kacang ijo. Ini keluarga memang aneh guys. Kalau keluarga yang lain, kakaknya dapat kerjaan, ibunya bikin kacang ijo, itu orang tua mana sih yang bakal ngomong sombong? Nggak ada guys. Pasti ngomongnya selamat ya, semoga betah di kerjaan, semoga nanti gajinya naik, semoga rezekinya lancar. Ini enggak guys. Makanya ini keluarga terkocak yang gue baru tahu gitu loh. Ini bukan cerita FTV, ini real guys. Ini real. Ntar dulu deh. Ini kamera gue udah mau habis durasi. Gue matiin dulu, gue lanjutin. Oke. Ini gue lanjutin lagi ya. Lucu ya. Ini keluarga kocak menurut gue. Nah, lanjut lagi nih. Gue pernah diomelin bokap. Katanya percuma sholat kalau nggak perhatian sama saudara. Bro, yang lain perhatian. Yang lain perhatian guys. Katanya kalau beli makanan tuh jangan langsung dibawa ke kamar. Beli ya sebulan sekali tiap gajian. Beliin tuh tiap ibu-ibu makanan tiap kamar. Sebulan sekali. Gue tuh sebulan sekali guys beli martabak telur. Itu gue abisin sekitar 300 sampai 400 ribu tiap bulan. Dan yang lebih lucunya itu anak lain gak begitu guys. Yang udah pada kerja gak begitu. Jadi nol besar. Jadi kamar gue doang yang beliin makanan ke mereka yang katanya perhatian. Coba bayangin, mana yang perhatian? Kalau gue sih ya, kalau ditegur sama bapak gue seperti itu ya, itu jadi apa ya? Jadi ilmu lah buat gue kalau abis gajian tuh berbagi gitu ya. Jadi kita punya makna di balik itu semua guys. Tapi kalau untuk anak-anak yang lain, itu tidak menjadi sebuah makna. No. What the heck? Kesel gak sih guys? Jadi semenjak itu ya gue doang. Gue sampai keluar dari rumah sana gak lihat satupun anak-anak yang bekerja bagiin ini abis gajian. Gak ada. Paling kalau mereka gajian ya sebagian uangnya dikasih ke bokap. Tapi kalau untuk beliin makanan untuk seluruh keluarga di situ nggak ada. Nggak ada guys. Lanjut ya. Sama gue juga pernah
beli PS4 guys, beli PS4. Terus gue dibilang sombong sama satu keluarga, padahal gue udah bilang, ayo, gue mau beli PS4 nih buat kita nanti ngumpul di ruang tengah, kita main PS bareng-bareng, main Resident Evil gitu kan seru guys ya kan, nonton bareng gitu. Tapi enggak guys, mereka bilang gue sombong. Terus bilang katanya uangnya paling banyak. Gue itu dibilang uangnya paling banyak guys di rumah. Tahu nggak, gue dulu kerja pas pertama kali gaji gue tuh cuma 1 juta. Gaji gue 1 juta, gue tuh desainer produk. Habis itu meningkat gaji gue jadi 1,5. Terus setahun kemudian meningkat jadi 3 juta. Udah 2 tahun, 3 tahun, pokoknya mulai itu naik ke 4, 5, ya intinya enggak nyampe 5. Terakhir gue keluar resign itu 4,6. Itu kecil guys, itu kecil. Yuk lanjut lagi nih cerita berikutnya nih, biar ini aja guys, biar kalian tuh tahu alasan gue tuh bukan sekedar yang video yang pertama. Jadi ini lebih detail kan, kalian lebih tahu kan dari makanan-makanan dan segala macam kayak begitu. Ini ntar lo, gue baca dulu ya. Iya, itu beli PS4 hasil tabungan kerja gue guys. Yuk kita mundur sedikit. Waktu zaman gue SD itu jajan gue 2.000, SMP 5.000, SMA itu 10.000 guys. Jadi waktu SD kelas 6 itu, gue pernah nanya sama ibu gue, Bu, kok Mbak dari ibu yang keberapa ya, yang kedua gitu guys ya, kok Mbak sama ini pas udah SMP dibeliin handphone sih sama bapak? Tahu nggak jawaban ibu? Iya, tunggu nanti ya, kamu kalau udah SMP juga bakal dibeliin handphone sama bapak. Pas gue SMP ternyata gue nggak dibeliin handphone guys. Gue nanya lagi sama ibu, Bu, kok aku nggak dibeliin handphonenya? Ya udah sabar, nanti kamu bisa beli sendiri, nabung aja ya. 2.000, 5.000 ditabung guys. Kesampean gue punya handphone SMP kelas 3 kalau nggak salah. Hasil apa? Hasil nabung gue sendiri. Kalau nggak salah dulu tuh harga 300 ribuan apa 400 ribu gitu. Lupa. Pokoknya zaman itu kan udah mahal banget guys gitu. Kalau sekarang mah itu udah murahan guys. Tuh. Terus SMP kelas 2. Ini senangis-nangisnya nih gue untuk pertama dan terakhir. Senangis-nangisnya nih untuk bapak gue. Jadi gue punya temen di kelas, waktu kelas 2 SMP, temen gue tuh di samping pakai kacamata. Dia tuh sama gue tuh suka lihat-lihat catatan gitu, ngeliat ke papan tulis. Dia pakai kacamata, terus kayak matanya jurang-jurang gitu loh guys. Mungkin matanya udah minusnya udah nambah kali ya. Terus gue bilang sama teman gue, karena kan kita lagi nyatet nih papan tulis. Karena gue juga matanya ngeblur guys, gak bisa lihat papan tulis. Gue ngeliat ke catatan dia, jadi gue nyatet. Gue pinjem kacamata dia, coba kacamatanya gue pinjem. Nih, gitu. Pas gue pakai, terang guys. Gue bisa tuh baca papan tulis. Akhirnya gue nulis, temen gue yang ngeliat catatan gue. Akhirnya tuh kacamata gue pakai. Udah nulis selama sebulan kali. Capek juga kan guys ya, sebulan. Akhirnya gue ngomong sama ibu gue untuk, Bu, aku pengen punya kacamata, aku mau minta sama bapak ya gitu. Dan gue minta lah sama bapak gue. Pas gue minta sama bapak gue, di depan bapak gue tuh ada tamu. Kata bapak gue, ya udah, nanti nunggu perintah dari spiritual. Gue ngomongnya spiritual aja. Masuklah gue ke kamar. Bapak gue ngomong gini sama tamunya. Alah, si Wawan beli kacamata buat gaya-gayaan doang. Biar keren-kerenan doang. Gue di balik pintu nangis guys. Nangis. Ibu gue ngeliat gue nangis. Akhirnya apa? Akhirnya ya
Ibu gue bilang udah nanti beli sendiri, nabung gitu. Oke, setelah dari itu beberapa hari kemudian ini gue juga pecah nangis lagi nih. Temen gue yang samping meja bilang gini sama teman gue, sama gue, dia ngomong ke gue gini, Wan, ini kacamata buat lu aja, gue udah beli kacamata yang baru. Itu gue nangis, itu gue nahan nangis guys, sumpah itu gue nahan nangis karena memang gue nggak bisa ngeliat papan tulis, gue matanya ngeblur. Itu wah, namanya Febrianto Wibowo. Dia tuh pengusaha, orang tuanya pengusaha jualan sepatu gitu di pasar. Terima kasih ya Febrianto ya, kalau misalkan nonton video gue. Terima kasih banyak untuk pada saat itu gitu udah nolong gue. Gue nggak tahu caranya kayak gimana lagi karena ibu gue kan nggak punya uang. Kalian harus nonton video gue paling awal ya guys ya, dimana ibu gue nggak punya uang. Begitu. Terus beberapa minggu atau beberapa bulan akhirnya gue punya kacamata sendiri tuh. Itu uang kalau nggak salah hasil ibu apa gitu, gue lupa guys. Atau itu dari om gue nggak tahu deh. Pokoknya gue akhirnya punya kacamata sendiri. Akhirnya beli. Oke, begitulah. Terus SMP, oh gue juga pernah jalan kaki. Jadi semuanya naik mobil, antar jemput, gue jalan kaki. SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3 itu gue jalan kaki karena gue berantem sama yang nganter jemput. Itu kakak gue dari ibu yang pertama, jadi gue berantem bersiteru, ngapain sih orang sekolah deket kegayaan naik mobil, jalan kaki juga nyampe 5 menit. Oh gitu, dia kesel. Akhirnya gue nggak diajak lagi untuk antar jemput pakai mobil. Ya udah, enak kok guys jalan kaki ya kan, sehat. Enak guys, itu peraturan dari Kang Deddy Mulyadi kan, sehat jalan kaki. Tapi pada akhirnya sih gue nabung-nabung gitu, beli sepeda. Akhirnya gue beli sepeda, gue ngandelin sepeda gue dari kelas 2 SMP sampai 3 SMP apa 3 SMP doang, gue lupa lah. Terus pas udah SMA kan gue udah gak make lagi tuh sepeda karena udah mulai antar jemput lagi, karena gue udah baikan sama si kakak gue ini. Udah baikan jadi antar jemput lagi guys, karena udah beberapa tahun, 3 tahun sepeda gue nggak digunain. Gue cariin lagi tuh pas kuliah, ternyata sepeda gue katanya udah dipotong-potong, dijadiin target tembak sama orang yang profesinya tentara. Tanpa sepengetahuan gue, seenggaknya kalau pengen motong-motong besi orang itu ngomong, Wan, ini sepeda masih kepake nggak? Boleh nggak buat saya? Mau saya potong nih, mau dimanfaatin nih besinya, dijadiin ini, itu ngomong aja gitu loh sama yang punya. Ini main potong-potong aja kan gue nyariin. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi ya? Memang begitulah ceritanya. Oke, lanjut. Terus SMA sampai kuliah, SMA sampai kerja itu gue sering banget diomelin, disumpahin karena kelayapan. Gara-gara bapak gue tuh katanya bisa ngelihat masa depan. Lucu kan? Bisa lihat masa depan katanya, Wawan nih suka kelayapan. Nanti kecelakaan, nanti tabrakan gitu. Kelayapan jauh-jauh. Bisa sampai ke Bogor, bisa sampai ke Bandung. Diomelin gue begitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Ini kan katanya bisa lihat masa depan gitu ya, spiritualnya tinggi gitu. Tahu nggak? Gue datang ke saudara gue yang cowok, namanya Aang. Gue spill aja bodo amat. Gue tanya, lu kemarin kelayapan paling jauh kemana? Gue kan iseng nanya. Mas, gue tuh sebenarnya pernah kelayapan sampai Bogor. Hah? Tapi jangan bilang sampai siapa ya mas? Tuh, gue nggak bilang sama siapa-siapa. Nggak apa-apa nih, jadi ladangnya fitnah nih gue kerja pulang, kuliah pulang.
sekolah pulang nih gue jadi tempatnya fitnah, nggak apa-apa tuh gue nggak ungkap. Tapi ini udah tua lah, biarin aja gue ungkap. Tuh, gue disumpah-sumpahin sama bapak gue, nanti nih ada yang kecelakaan nih gara-gara belajar motor. Gue nanya, oh iya itu Mas Lian abis belajar motor di Puri. Di Puri kan banyak kontainer gede gitu. Pulang-pulang apa? Kakinya pincang-pincang guys, kecelakaan. Tuh, gue tuh kalau disumpahin sama bokap, hati gue selalu bilang amin. Guys, jangan pernah takut guys kalau ngomong amin. Kalau kalian nggak pernah salah. Kalau disumpah-sumpahin, aminin aja. Allah juga tahu kok guys, bakal kemana petakanya yang harus dilimpahkan tuh. Allah tahu. Gak mungkin kena kalian, gak mungkin kena kalian. Pasti berbalik. Orang yang pantas bakal kena gitu. Itu menurut gua ya. Yuk, lanjut lagi. Masih ada lagi guys. Pernah juga nih. Ibu gua curhat-curhat lah sama ibu kedua tentang gua tuh anak pertama, tapi kok di rumah ini nggak dapet keadilan yang sesuai gitu. Gue dibanding-bandingin sama anak yang kelima. Gini loh. Notabene ini kan gua anak pertama ya. Fasilitasnya harusnya dibandingkan sama anak pertama juga dong. Iya dong. Dia malah menceritakan tentang anaknya yang kelima yang hidupnya juga kurang baik lah kayak gue. Misalkan kurang perhatian atau ada tindasan. Itu anak dia yang nomor 5 tuh kayak gitu guys. Itu namanya Aang. Dia juga tadi yang gue bilang. Dia kalau cerita juga pasti banyak ceritanya karena dia mengalami tindasan itu. Tapi gue nggak mau disamain sama dia. Samain gue sama anak pertama. Gak balance ini. Anak pertama juga umurnya gak jauh-jauh banget sama gue. Jadi gak lucu. Jadi curhat sama mereka tuh kayak angin berlalu gitu loh. Ini juga nih ngomelin kakek gue gara-gara masalah dulu, kasus. Bukan ngomelin kakek gue sih, ngomelin ibu gue karena kakek gue tuh bla 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 bla, dimaki-maki, diomelin. Ternyata apa? Ternyata bapaknya dari ibu yang kelima koar-koar di media minta itu kan, minta anaknya balik. Kenapa jadi bapak? Kenapa jadi kakek gue yang kena? Ini yang dibilang spiritual bisa baca masa depan tuh aneh menurut gue. Harusnya yang diomelin orang tua dari istri yang kelima, kakek gua nggak tahu ya maki-makinya, sumpah-sumpahannya apa. Tapi setahu gua kakek gua tuh rajin sholat dan dia nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin jahat sama orang. Dan terbukti di media, ternyata bapak dari istri yang kelima yang koar-koar anaknya pengen minta pulang, pengen minta dipulangin. Kocak. Lanjut lagi guys, ini masih banyak guys. Oh, kakek nenek gue pernah guys meninggal. Tapi dari bapak gue nih gak ada bela sungkawa, gak ada sumbangannya. Nyumbang gitu loh. Nyumbang. 100.000, 200.000 nyumbang, kan kaya. Nyumbang, enggak. Datang, enggak. Yuk. Ini gue pengen abisin aja semua guys. Oke. Tunggu dulu. Oh, ini bapak gue juga pernah pas gue zaman kerja guys. Contoh si Wawan tuh dari dulu gak pernah minta apa-apa ke saya. Dia tuh mandiri. Ya iyalah. Orang yang lain minta malu lu turutin. Emangnya gue minta malu lu turutin? Gitu guys. Tapi ya nggak masalah sih. Akhirnya gue di sini juga jadi sekuat baja gitu guys. Nggak apa-apa sih. Ada juga tuh ini Aang lagi nih. Dia tuh gue tahu nih ceritanya. Jadi si Aang pengen bikin usaha. Izin minta restu ke bokap.
bokap gue ngerestuin sebenarnya, tapi di balik yang dia nggak tahu, bapak gue ngomong gini, biarin aja nanti juga bangkrut. Ini mau kerja pak, biarin aja kerja, nanti juga nggak betah, resign. Gua kalau punya anak, semoga bisnisnya lancar ya, gitu loh. Yuk, lagi. Gua juga kalau lagi selek sama saudara guys, pasti yang kena imbas tuh adik gua. Adik gua Ririn yang cewek, gak punya teman, dijauhin. Lucu tuh. Ini juga lucu kan? Nih pokoknya gue warin aja deh semua deh. Pernah bokap gue bikin YouTube. Ini juga gue pengen bantuin gitu buat ngedit. Gue kan nge-YouTube udah lama guys, udah 8 tahun. Gue udah duluan gitu loh. Gue pengen kasih tahu gimana ngedit yang bagus, YouTube tuh kayak gimana. Terus gue malah dibilang sombong guys. Gue ngajarin bapak deh. Mau kayak gimana pun editannya jelek. Soalnya editannya kan dieditin sama salah satu mantu. Mau itu editannya jelek kayak gimana tuh, bapak tuh udah terkenal. Yang nonton udah pasti banyak. Nanti bapak nih jadi YouTuber, banyak nih yang minta collab sama bapak. Wow, kamu tuh jangan sombong Wan, jangan sok ngajarin. Oh, lu loh yang sombong. Kok gue yang sombong ya? Sombong kali. Iya nggak sih guys? Terus ada cerita nih tentang ramalan-ramalan dari SD. Katanya nanti bakal ada perang. Makanya jangan kelayapan ya anak-anak ya. Nanti bakal ada perang nih. Terus nanti bakal ada banyak yang mati nih di luar nih. Ini ramalan-ramalan bapak gue nih. Jangan pada keluar nih. Wah, dibrengos tuh biar anak-anak gak kelayapan guys. Sampai kuliah. Gak boleh ada yang keluar, nanti mati. Wah, intinya gitu loh. Nanti bakal ada tsunami. Gitu. Terus ada ramalan juga Presiden Prabowo kalau jadi presiden nanti anak-anak bakal bebas, bisa keluar-keluar. Jakarta tuh bakal aman. Gitu. Katanya gitu guys. Terus katanya bakal ada ini nih nanti anak bapak nih bakal ada yang terkenal nih jadi orang kaya. Terus anaknya bapak tuh pernah ada Olian. Dia dijadiin kayak aktor gitu. Terus ponakan dijadiin artis buat penyanyi gitu guys. Tapi gak berhasil. Gagal. Gak naik. Itu zaman gue SMP. Gak naik sampai sekarang. Mana? Gak kelihatan guys. Dan apa yang terjadi? Perang itu adanya di mana guys? Ngomongnya pas gue SD SMP. Perangnya terjadi di mana? Di Palestina guys. Tahun berapa? Tahun 2000. Belum lama kan? 2020 berapa? 2022, 23 kali. Iya. Ngomong dari zaman gue SD. Itu tahun berapa SD? 2002 berapa? Terus mati banyak itu kan COVID. Itu udah lama banget, buset. Dari gue SD kejadiannya. Kejadiannya baru pas gue kerja baru kejadian. Untuk Prabowo nih jadi presiden, anak-anak bebas keluar. Ya iyalah, bebas. Orang gua keluar. Gua kan sebelum presidennya Prabowo kan gua udah keluar dari rumah sana sama ibu gua. Terus katanya kan ada ramalan bapak tuh rumahnya bakal digedein, bakal bangun rumah di dekat Pondok Indah. Ya iyalah, udah terjadi kok. Ramalannya dia meleset lagi guys. Ramalannya meleset. Nih, ramalan meleset yang menurut versi gue ya. Pertama, itu pas Prabowo jadi presiden, anak-anak bebas keluar itu ya gue keluar. Ibu gue keluar, adik gue keluar dari rumah sana, berpisah gitu. Yang tinggal di sana mah belum tentu bebas, guys. Yang belum keluar dari sana belum tentu bebas. Masih dikekang. Istri-istrinya mungkin masih di sana gitu. Nggak bebas keluar-keluar, ya anak-anaknya bebas-bebas aja, mau kemana juga bebas. Ya mendekang aja di kamar gitu. Terus akan ada anak yang terkenal tuh, ramalan dia. Gua
mainin selalu. Maksudnya, oh, katanya kan bakal ada anak yang terkenal. Nah, ini puzzle-puzzle tuh gue kumpulin guys di otak gue. Jujur aja puzzle-puzzle gue kumpulin guys. Arahnya tuh ke gue. Jujur arahnya ke gue. Anak yang terkenal itu maksudnya gue yang jadi YouTuber. Karena gue tuh fokusnya sama YouTube kan. Gue jujur aja nih kerjaan utama gue guys, di YouTube. Gue gak mungkin kerja lagi di luar dari YouTube. Karena gue udah nyaman di YouTube. Mau sampai kapan? Entah itu sampai kapan guys. Pokoknya gue akan terus berkembang di YouTube. Sampai gue tinggi. Terus bakal bangun rumah deket Pondok Indah. Ya betul. Ibu gue setelah keluar dari rumah sana, bangun rumah di tanah warisan nenek gue. Itu deket Pondok Indah guys. Akhirnya apa? Kita bangun rumah. Jadi ini bukan rumah bokap gue yang dibangun. Ini ramalan meleset, bodoh amat ya. Terus apa lagi? Nanti bakal banyak yang collab di YouTube-nya bokap gue. Oh, tidak bisa. Kalau dari puzzle-puzzlenya, pertama bebas itu keluar keluarga gue. Yang kedua, rumah dibangun gede itu rumah ibu gue. Udah dibangun deket Pondok Indah. Terus anak yang terkenal bakal jadi kaya, aminin aja. Untuk saat ini menurut gue terkenalnya masih 20% untuk Meta Aro. Ini gue udah laluin dan puzzle-nya arahnya ke gue. Gue aminin aja guys. Kalau banyak kolaborasi, jujur teman-teman gue banyak YouTuber yang menunggu-nunggu gue untuk bisa live streaming bareng. Jadi tungguin aja ya. Tungguin tanggal mainnya. Gue lagi ngumpulin duit lagi buat renovasi, buat gedein lagi nih rumah sampai lantai 2. Aku perlu sampai lantai 3. Tunggu tanggal mainnya. Ramalan semua meleset. Sampai ya betul. Tunggu aja ya guys ya. Semakin gue sukses, semakin iri mereka tuh guys. Ibu gue tiap bulan bisa keluar jalan-jalan. Ibu gue tiap sebulan sekali bisa jalan-jalan guys. Adek gue gajian. Gue punya gajian. Walaupun gue pengangguran, tapi gue gajian. Aneh ya. Pengangguran sibuk. Gue tuh pengangguran sibuk guys. Nah, kalau ibu gue bisa jalan-jalan, lah, ibu-ibu di sana belum tentu bisa jalan-jalan guys sama anak-anaknya. Anak-anaknya aja yang bisa kelayapan. Sedih sebenarnya ngelihat mereka guys. Ciri-ciri orang yang mau bales, kan mereka irian tuh guys ya. Mereka tuh suka membales gitu, tapi nggak mempan ke kita. Kadang-kadang tuh dia suka ngomong gini. Misalkan anaknya ada yang ulang tahun, dia ngomong gini. Ke Ririn sih lebih tepat. Rin, iya itu kan kadonya tumbler dibeliin sama mbak yang ini. Itu baju yang itu dibeliin sama ini. Itu tuh yang itu dibeliin sama yang ini. Yang ini tuh dibeliin sama yang ini. Kemarin kamu sih sayang banget gak ke kamar ya. Kemarin habis beli pizza loh. Tuh. Ririn sama gua nggak peduli. Enggak peduli. Disangkanya kita iri. Enggak. Orang kita beli apa-apa nggak pamer, mereka sendiri yang ngelihat. Terus mereka iri. Ngecap kita sombong. Giliran kita mau berbagi dibilangnya sombong. Lucu. Jadi dia yang ngelihat sendiri, kita mau berbagi, bukannya bilang alhamdulillah, semoga sukses selalu, rezekinya lancar. Sombong. Wow gitu. Aduh, ini panjang sekali ya kita ngomong. Gue udah ngomong sejam gitu guys. Semakin iri ya hatinya semakin busuk, semakin dengki. Jadi kalau kata bapak gue bilang tuh, kalau ada orang yang iri sama miliknya orang yang lebih sukses, maka orang sukses itu dinyatakan sombong. Jadi kalau ada orang yang iri sama kesuksesan orang, berarti orang sukses itu sombong, kata bapak gue gitu. Gini loh, iri dengki itu penyakit hati guys. Jadi kalau kalian melihat orang sukses itu, jadikan itu motivasi. Kalian juga bisa seperti itu. Cari caranya belajar sama orang yang sukses itu. Kayak gimana sih caranya gitu. Aku mau dong kayak gitu.
Aku pengen sukses kayak gitu. Gitu. Jadiin motivasi. Hatinya jangan busuk, jangan dengki. Jangan iri. Itu mau sampai kapanpun kalian kalau masih punya sifat iri dengki, ini nggak bakal terbebas di jiwanya. Benar. Ini gue matiin dulu. Kita mulai lagi. Soalnya udah mau setengah jam. Cerita gue banyak kan? Banyak guys. Ini udah tinggal dikit lagi sih. Gue kalau punya anak. Oh ini yang tadi gue bilang ya. Jadi gini guys. Kalian, gue ya, bukan kalian aja. Gue kalau misalkan punya anak ya guys ya. Anak gue jadi YouTuber, mau jadi atlet karate, mau jadi apa, gue support guys. Gue doain yang baik-baik. Mau nanti ujungnya dia gagal, gue nggak bakal ngomong, kan udah dibilangin, jangan ikut kayak gitu, kan dibilangin jangan bisnis kayak gini, bangkrut kan, ngeyel sih dibilangin, nggak gitu. Kita pelajarin dulu apa yang dilakuin sama nih anak, kita support. Yuk bisa yuk. Aduh kamu gagal ya udah nggak apa-apa. Coba lagi aja, semangat gitu. Gua di YouTube disemangatin guys sama teman-teman gua, sama keliling gua. Gua kan pernah ngedown juga. Teman kerja gua waktu gua kerja desainer produk tuh, gua sempat ngedown terus dibilang sama teman gua gini. Wan, lu jangan patah semangat. Lu mau ninggalin YouTube, emangnya lu tega ninggalin para fans lu sampai digituin. Lu udah terlanjur nyebur di YouTube, udah lanjutin aja kata gitu. Gue lanjutin sampai detik ini guys. Itu tahun 2017 atau 18 gitu. Gue lanjutin sampai hari ini dan gue alhamdulillah berhasil. Kalau gue nggak disemangatin sama teman gue nih, gue udah nggak lanjut nge YouTube. Itu tuh, bayangin ya, kalau kalian ada di lingkungan itu, bapak, ibu, kakak, adik, saudara, om, tante, support kalian dengan kekuatannya seperti itu baru teman gue guys. Kalau ini satu keluarga support kalian, jadi orang gede kalian guys. Semoga lingkungan keluarga kalian seperti itu, saling support. Kalau ada yang patah semangat, semangatin gitu ya. Oke. Ini bukan lagi. Oke, ini gue akan cerita dulu. Gue baca-baca dulu. Oh, ini kita ngomongin logika ya guys ya. Oke. Logika sederhana nih. Ini ada poin-poin sebenarnya yang gue kumpulin. Ada logika sederhana guys. Kalian kan tahu, bapak gue tuh temannya artis-artis. Logika sederhananya, seorang bapak punya teman artis, pasti mudah sekali untuk membuat anak-anak ini sukses dengan circle pertemanan artis-artis juga guys. Itu logika yang sangat mudah untuk kalian tangkap. Tapi mengapa anak-anak dari bokap gua tidak ada yang notabene-nya berhasil malah jadi karyawan biasa? Jadi asisten dosen, jadi dosen, jadi ya desainer karyawan biasa. Katanya ada yang mau dijadiin terkenal. Kenapa nggak dijadiin terkenal? Takut anaknya sukses dan kalah saing dalam jadi orang kaya? Gue bingung deh guys, kenapa ya? Tapi kalau untuk saat ini melakukan hubungan pertemanan sama artis, itu menurut gue udah terlambat. Karena menurut gue di sini notabene-nya kan ada ya, anak berkelakuan jelek malu-maluin orang tua. Nah kalau ini kebalik, orang tuanya malu-maluin anak. Jadi kalau misalkan mau circle-nya sama artis-artis ini rada susah. Udah nggak bisa. Jadi gue mencoba untuk terkenal dengan cara gue sendiri. Begitu ya, gue jadi YouTuber aja. Gitu guys. Pesan dari gue sih, ini pesan spiritual dari gue. Asik, spiritual nggak tuh? Jadi guys, kalian kalau
nggak punya salah apapun, kalian mempertahankan hak dan kewajiban kalian, mempertahankan sesuatu yang benar, terus ada orang nyumpahin kalian mati, nyumpahin kalian apapun lah, terus ngatain kalian binatang lah, kebun binatang, apalah pokoknya yang kotor-kotor, kalian ucap amin. Anak anjing lu. Iya, gua anak anjing. Gitu guys. Aminin aja ya. Ini pesan dari gua karena gua dari dulu selalu aminin. Allah tahu guys. Allah tahu. Allah nggak bakal bikin kalian celaka kalau kalian benar. Kalian ucap amin, ada dua kemungkinan. Bisa kalian yang kena, bisa orang itu yang kena. Gitu. Entah itu nanti kenanya, pasti kenanya ke orang yang tepat. Kadang-kadang bisa aja keluarga dia atau siapa gitu. Gitu. Tapi kalian harus terima resiko. Kalau gue disumpahin mati, ya gue udah terima aja kalau emang gue harus mati. Karena Allah ya udah gitu. Emang karena Allah gitu guys. Tapi kalian harus siap dengan kata-kata amin ya. Kalau gue sih siap-siap aja gue aminin. Karena apa yang gue lakuin, gue yakin di jalan benar. Gitu, jadi jangan takut guys. Ya kayak saudara gue kan, gue dibilang mati kecelakaan, saudara gue pulang pincang-pincang. Bodoh amat. Gue sih nggak nyumpahin orang, gue amin aja kok disumpahin sama bokap. Kenanya ke anak lain. Ya salah bokap gue berarti, bukan salah gue. Terus gue diiriin kalau ada yang lebih ini tadi kita udah ngomongin ini guys tentang iri-irian. Udahlah guys, ya kalau ada orang sukses jangan diiri-iriin ya. Jadiin motivasi untuk kalian juga bisa sukses seperti dirinya gitu. Kalian masih muda, kalian kerja. Ini buat anak-anak yang muda ya. Kerja, bahagiain orang tua lah. Kalian kalau punya gaji tuh sebulan sekali aja bawain lah martabak buat ibu apa bapak gitu. Tapi kalau buat bapak gue, untuk ibu gitu. Kalau ibu bapak kalian masih baik ya ibu mau bapak kalian yang baik-baik aja, menurut kalian versi kalian itu baik ya ayolah. Kalau gua tuh sampai saat ini masih sih. Jadi fokus titik gua tuh pengen gedein rumah sih. Sebenarnya kalau mau lihat ciri-ciri orang pamer-pamer tuh banyak ya guys ya. Kan kayak ada orang pamer tuh dia datang ke rumah terus pamer. Lihat deh, nih gue punya ini nih. Nih gue punya ini nih. Nih gue punya ini nih. Nah tuh pamer tuh. Nah ini orang kepribadian jelek guys. Kecuali kalau kalian datang ke rumah tersebut, kalian lihat sendiri tanpa dijelasin. Kalau ada orang yang menjelaskan, dia sombong. Ayo main yuk ke kamar. Kita masuk ke kamarnya dia nih. Kita nggak menjelasin, Don, nanti duduk aja di situ. Nanti kita syuting bareng, main game bareng, misalkan gitu ya. Dia nggak menjelasin. Nah, kalau udah menjelaskan, itu sombong, guys. Ini harganya segini, ini segini. Wah, itu sombong, guys. Karena gue belum lama ini juga ngalamin nih. Misalkan ada saudara nih, dulu gue ada saudara, dia nyetel musiknya tuh keras banget guys, sampai ke kamar gue. Kita datang nih, gue datang ke kamarnya dia, tolong dong suara musiknya kecilin soalnya berisik, ganggu gue lagi mau istirahat. Jawaban saudara gue gini, oh iya soalnya speakernya baru.
Gua minta volumenya kecilin. Gua nggak peduli speaker lu baru apa enggak. Ngerti kan? Maaf ya, itu speakernya tolong kecilin ya. Soalnya ganggu, pengen istirahat. Iya, soalnya speakernya baru. Jaka sembung bawa golok. Gak nyambung. Itu cerita lengkap dari gua. Jadi kayaknya nggak ada cerita yang ketinggalan dari semua cerita gue. Jadi gue udah bongkar semua. Dari yang kakek gue dimaki-maki, ternyata itu orang tua dari istri yang kelima. Terus gue juga baru tahu gue disajiin makanan-makanan yang seperti itu, yang nggak sehat, sampai jerawatan dan segala macam. Sampai ya begitulah guys. Semoga ramalan-ramalan tentang anak sukses, anak yang jadi orang terkenal dan segala macam, kolaborasi, rumahnya besar dan segala macam, itu puzzle-nya memang ada di gua. Gue berharapnya begitu. Sampai sejauh ini gue ngaminin itu, gue aminin. Jadi untuk kalian yang nonton video ini, yang ada di rumah sana mungkin, silahkan, hatinya membusuk, tapi perlu kalian ingat, gue nggak membuka pintu sama sekali. Jadi kalau misalkan gue udah sukses dan berhasil, gue nggak buka pintu sama sekali buat kalian, gitu ya. Mungkin untuk saudara-saudara gue yang punya hal yang tertindas di rumah sana, sabar-sabar aja, semoga rezeki kalian juga ikut lancar ya. Jiwa kalian mungkin belum bebas ya. Ya semoga segera bebas deh. Untuk yang udah menikah, punya rumah sendiri mungkin di luar, gue sih punya saran ya, jangan tinggal di sana ya, biar kalian bebas mau kemana-mana. Mau ke Bogor, mau nginep hotel yang ada di Bali kek, mau sebulan kek, kontrol sendiri kehidupan kalian. Yuk bebas, yuk bebaskan jiwa kalian, yuk bebaskan. Ini udah nggak sehat guys. Kita kan udah makin gede ya, saudara-saudara gue juga udah makin gede. Kalian tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan terprovokasi sama cepet pulang dicariin ini, cepet pulang dicariin ini. Gak usah pulang. Halo, kalian udah punya rumah sendiri di luar. Kalau kalian belum punya rumah sendiri, belum ngontrak, ibaratnya belum punya ngekos, susah juga kalau masih bertergantungan namanya di sana. Semoga saudara-saudara gua bisa jadi orang yang lebih baik, lebih perhatian, walaupun gak perhatian ke gua ya. Semoga jauh lebih baik. Tapi sebaik-baiknya kalian, udah gak irian dan segala macam, kalian berhasil, sukses, apapun itu, udah gak berkaitan sama hal-hal gaib lagi, udah lepas dari hal-hal spiritual dan segala macam. Gue doain kesuksesan kalian, rezekinya lancar. Untuk bertemu sama gue tutup pintu, karena gue gak mau lagi berhubungan sama orang-orang dari masa lalu, gitu ya. Gue bukannya benci, tapi gue gak mau teringat lagi. Ini udah cerita terakhir gue dari sekian banyaknya cerita. Untuk ya udah itu aja deh. Semoga kalian jadi orang yang sukses ya guys ya. Semoga untuk saudara gue jadi orang sukses semua ya. Lebih kesian sama emak-emaknya sih, kalau anak-anaknya masih bisa kelayapan. Ya udah, semoga deritanya berakhir. Gue nggak bisa banyak
ngomong. Gue hanya bisa menikmati apa yang sudah gue raih untuk saat ini. Jadi untuk kalian yang di sana yang beranggapan keluarga gue hidup susah, enggak. Gue yakin Allah punya rencana kenapa gue diperlakukan seperti ini dari kecil sampai gede. Gue yakin. Ini gue belum punya fasilitas untuk streaming. Tunggu tanggal mainnya ya. Ini cerita terakhir, jadi gue gak akan ada lagi sesi-sesi curhat-curhat dan cerita. Jadi untuk kalian semua udah tahu cerita lengkap tentang kehidupan gue di sana ya guys ya. Aus. Udah ya. Sampai jumpa ya guys ya di next video ya. Enggak. Enggak ada next video. Kalau kalian pengen melihat cerita-cerita lagi, mungkin akan ada di Metaaro. Channel namanya Metaaro. Akan ada, ya pokoknya kalau gue ada cerita vlog, gue nguploadnya di sana. Udah nggak di sini lagi. Ini gue pengen tinggalin aja guys. Oke. Terima kasih banyak.